Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala dinihi wa kafa bisahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kan teman-teman, ini udah pertemuan yang ke-6 ya. Yang kelima kemarin belum sempat saya input itu absennya ya. Makanya mungkin ada yang kurang ya. Jadi itu belum saya input. Insya Allah mudah-mudahan hari ini saya input. Sekarang pertemuan yang ke-6. Eh, kita langsung aja, yaitu mengenai peradaban ya, kebudayaan dalam Islam ya, sistem kemasyarakatan, kebudayaan dan peradaban dalam Islam ya. Nah, bicara sistem kemasyarakatan ya, sebagaimana kita telah pelajari ya, itu dalam sirah-sirah nabawiyah, dalam sejarah para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, itu terutama ketika beliau hijrah ke Madinah ya, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran mengenai sistem kemasyarakatan, terutama ketika pertama kali hijrah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Madinah itu ya, di Madinah itu kondisinya jauh berbeda dengan di Mekah ya. Jadi kalau di Madinah itu ada kelompok-kelompok orang yang tidak ada di Mekah ya. Nah, kalau di Madinah, kalau di Mekah ya, itu hanya ada dua kelompok ya, yaitu kelompok kaum muslimin ya, kelompok kaum muslimin dan kelompok orang-orang kafir Quraisy. Nah, dua kelompok itu ya. Nah, di Madinah ini nggak ada kelompok orang kafir Quraisy ya. Nah, tapi ada kelompok yang lebih berbahaya ya dibandingkan kelompok kafir Quraisy ini, yaitu kelompok orang munafik dan orang Yahudi di sana ya. Nah, dua kelompok ini mereka tidak berani menyerang Islam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika di Mekah ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah membuat sebuah perjanjian sebelumnya ya dengan orang-orang Madinah atau orang-orang Yasrib ya. Sebelumnya itu ada beberapa utusan-utusan ya yang datang ke Mekah ya, dari Yasrib itu datang ke Mekah. Mereka melakukan apa namanya, baiat ya, atau melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir itu baiat Aqobah ya. Nah, ketika baiat ya, mereka menyatakan siap menerima Rasulullah SAW di Madinah atau di Yasrib ya, ketika itu namanya Yasrib. Nah, artinya kalau Rasulullah kenapa-napa, mereka harus bertanggung jawab ya. Nah, atau dalam arti lain, Rasulullah SAW telah masuk dan dilindungi gitu ya, dan telah diangkat sebagai pemimpin secara tidak langsung ya di Yasrib atau di Madinah tersebut ya. Nah, ketika Rasulullah SAW menjadi pemimpin, amatlah susah bagi orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay ya, dan orang-orang munafik ya, untuk menyerang Rasulullah SAW secara langsung, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah ya. Kalau di Mekah kan Rasulullah SAW itu memang bukan sebagai pemimpin ya. Nah, ketika di Madinah, Rasulullah SAW ini diangkat menjadi pemimpin. Dan ketika masuk ke Madinah pun langsung membuat sebuah sistem, sebuah perjanjian ya, yang dinamakan dengan Piagam Madinah ya, yang dinamakan dengan Perjanjian Madinah itu ya. Nah,
Dengan adanya Piagam Madinah, ini berarti ada suatu sistem kemasyarakatan, ya. Ada sebuah sistem kemasyarakatan yang mengatur antara orang Islam dan orang Yahudi terutama, ya. Nah, kalau munafik dikategorikan Islam juga ya, karena tidak ada yang tahu kemunafikannya kecuali Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga dengan sistem ini juga dia bisa menepis atau bisa apa ya, lama kelamaan juga akan terlihat siapa yang munafik, ya. Nah, ketika itu maka udah ada tuh sistem ya, sistem kemasyarakatan. Bagaimana mengatur masyarakat ketika itu, ya. Perjanjian antara apa namanya eh, orang Islam dengan kaum kaum Yahudi itu ya di Madinah. Nah, sehingga secara kebudayaan ya dan secara peradaban itu terjadi sedikit pergeseran yang lebih baik gitu, yang lebih baik ya. Nah, contohnya seperti apa dalam transaksi ya. Dalam transaksi orang-orang Islam ketika itu mereka bisa membuat pasar sendiri ya. Nah, seperti apa namanya pasar Ukas ya kalau saya di Madinah itu ya. Nah, dengan adanya pasar khusus ya yang dimiliki oleh pasar Manakoh juga ya yang dimiliki oleh orang Islam ya. Nah, dengan adanya pasar sendiri ya yang dimiliki oleh orang Islam itu juga bisa membuat bangkitnya peradaban juga karena peradaban juga harus ditopang dengan ekonomi ya. Nah, dengan adanya pasar baru ya di Madinah ya, maka kebudayaan ya dan juga peradaban ya itu bisa disokong dapat lebih apa namanya baik gitu kan. Karena yang menjadi permasalahan terutama permasalahan yang terjadi di Madinah itu adalah orang-orang asli Madinah itu kejadian itu seperti di negara Konoha ya, yang mana orang-orang pribumi aslinya itu tidak ada yang menjadi bosnya gitu ya. Rata-rata mereka itu buruh semua atau istilah itu kalau bahasa kasarnya itu mereka itu pembantu di rumah sendiri gitu ya. Di negara Wakanda itu ya. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi mereka nama di Madinah tapi mereka bekerja untuk orang Yahudi ya. Mereka bekerja di kebun-kebunnya orang Yahudi, mereka bekerja di rumah-rumahnya orang Yahudi. Mereka tuh tidak ada yang berani bangkit ekonominya, ya. Mereka tidak ada yang bisa melawan Yahudi karena mereka tunduk secara ekonomi. Sebagaimana ya ada kisahnya, ya. Ketika ada sebuah sumur ya, cerita sebuah sumur yang akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Yang sebelumnya itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Ini baru satu contoh aja yaitu sumur ya. Nah, air itu adalah kebutuhan pokok ya. Tanpa makan orang bisa bertahan 1 bulan. Tapi kalau tanpa air orang hanya bisa bertahan 3 hari. Ya. Nah, dengan dikuasainya seperti sumber-sumber apa namanya kebutuhan pokok itu ya, oleh orang-orang Yahudi di Madinah, maka orang Islam ya terutama suku Khazraj dan Aus itu ya itu mereka tidak pernah menang ya melawan orang-orang Yahudi walaupun sebenarnya banyak juga penyebab-penyebab lainnya gitu ya. Tapi setidaknya secara ekonomi ya, kebudayaan dan peradaban mereka itu kalah ya, dengan Yahudi. Satu sisi mereka punya memang ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab suci ya yang sebelumnya yaitu kitab Taurat yang walaupun mereka ubah-ubah juga. Nah, tapi secara kebudayaan dan peradaban ya mereka menguasai lah ya. Mereka menguasai. Nah, dengan datangnya Rasulullah SAW di Madinah, ya, ini telah memberikan warna baru bagi kebudayaan bangsa Khazraj dan Aus, yaitu penduduk asli Madinah, ya. Itu dua suku itu, ya. Nah, ketika ada Rasulullah SAW, pertikaian, ya, yang terjadi antara dua suku itu, ya, yang memang sering sekali
apa namanya diprovokasi ya, oleh orang-orang Yahudi sendiri. Sebenarnya sering sekali mereka memecah belah bangsa Aus dan Khazraj itu ya. Nah, dengan adanya Rasulullah SAW di sisi mereka, mereka bersatu dan mereka memiliki kebudayaan dan peradaban Islam. Dan bahkan sekarang ya urf atau budaya, urf itu adat istiadat ya, urf. Urfnya orang Madinah itu bisa dijadikan sebagai al-masadirul ahkam, ya kan kemarin ya. Nah, kebiasaan adat istiadatnya orang Madinah yaitu dari bangsa Aus dan Khazraj yang dulunya ya itu sekarang menjadi salah satu dasar hukum Islam juga ya kan yang beberapa pekan lalu ya di pertemuan keberapa tuh ketiga ya itu ada namanya dasar-dasar hukum Islam ya yaitu Al-Quran, Sunnah ya lalu ada ijma ya kias. Nah, lalu ada di bawah-bawahnya itu ya, turunannya itu ada al-mursal mursalah. Nah, salah satunya urf itu kan. Urf ini adalah urf adat istiadat orang Madinah, kebudayaannya orang Madinah atau peradabannya orang Madinah ya. Kita bayangkan ya, dulu dari budayaan mereka tuh yang sangat-sangat terbelakang, selalu dipecah belah oleh orang Yahudi ya. Sampai akhirnya mereka menjadi suatu kebudayaan dijadikan sebagai dasar hukum ya. Nah, ini kan luar biasa ya. Nah, tapi dengan adanya Islam ini mewarnai kebudayaan dan peradaban bangsa setempat, ini bukan hanya di Madinah ya, menyebar ya ke seluruh penjuru alam ya, menyebar ke seluruh penjuru alam semesta ini, ke kota-kota lain, ke negara-negara lain ya, sampai apa namanya ke Eropa ya, Andalusia ya, sampai ke Irak ya, ke Baghdad ya. Itu pun apa namanya telah melahirkan berbagai macam para cendekiawan-cendekiawan Muslim yang luar biasa yang sampai saat ini ya itu mungkin belum ada yang bisa menandingi mereka ya dan bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini berasal dari mereka ya. Nah, ini pernah saya sampaikan di pertemuan kemarin ya teman-teman ya. Nah, tujuan dari kita mempelajari kebudayaan dan peradaban Islam ini ya, untuk mengetahui budaya dan peradaban menurut Islam untuk mengekspresikan budaya menurut Islam supaya berwawasan luas dalam studi Islam ya. Nah, bicara masalah budaya juga terutama di Mekah ya. Di Mekah itu mereka masih menjalankan sebagian milah ya. Milah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mereka mencampur adukan dengan kebudayaan mereka ya. Apa itu kebudayaan mereka? Mohon maaf ya. Ketika mereka tawaf, orang-orang Mekah, ketika musim haji, nah itu mereka tidak berpakaian ya dan mereka sambil bertawaf itu sambil bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan ya. Nah, itu apa namanya kebudayaan yang terjadi ya ketika mereka menjalankan ibadah haji ketika itu ya. Nah, ketika mereka dalam masa-masa jahiliyah, ya, mereka mencampur adukan kebudayaan mereka dengan milahnya Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga dibutuhkan suatu yang dapat memurnikan kembali, gitu ya, yang mana kebudayaan, yang mana sebagai agama dan kebudayaan yang cocok, yang mana dan yang tidak cocok yang mana, gitu ya. Termasuk ya akad-akad transaksi itu juga ya seperti akad bagi hasil, akad ribawi ya. Dan itu adalah hasil kebudayaan juga ya. Yang sebagian diterima ya, yaitu akad bagi hasil murabahah ya. Nah, itu diterima dalam Islam dan sebagian lagi ditolak yaitu riba ya dan sebagai macamnya itu ya. Nah, itu adalah kebudayaan juga seperti budaya mengundi nasib anak panah ya. Nah, kisahnya itu juga ada ya, ketika ayahnya Rasulullah SAW yaitu Abdullah ya ini hampir apa namanya dijadikan sebagai korban ya, korban untuk berhala kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya Abdul Muthalib memutuskan ya eh, pengganti ya, ya dari Abdullah ini adalah 100 ekor unta ya, ketika itu ya kisahnya ya.
Jadi Abdul Muthalib ini memiliki suatu hajat ya. Dan hajatnya ini eh, dia mengorbankan anaknya ya. Dan ternyata jatuhnya itu kepada Abdullah ya. Dan Abdullah ini adalah anak yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib ya. Nah, tapi setiap kali diundi nasib ya, mengundi anak panah itu selalu keluar nama Abdullah ya. Selalu keluar nama Abdullah. Nah, akhirnya dibuatlah suatu sistem ya agar Abdullah ini bisa terbebas dari hajatnya Abdul Muthalib ya, yaitu dengan mengorbankan 10 ekor unta ya. Nah, mengorbankan 10 ekor unta setiap kali keluar namanya Abdullah. Sampai ke 10 kali ya nama Abdullah itu keluar dan yang ke 11 kali itu barulah nama untanya yang keluar ya. Nah, dihitung-hitung ada 100 ya. Nah, ini adalah sistem kemasyarakatan ketika itu ya, sistem kebudayaan orang-orang Mekah ketika itu ya. Nah, itu yang apa namanya terjadi ketika di masanya Abdul Muthalib ya. Walaupun sebenarnya mereka sepertinya sepertinya ini baru dugaan saya aja ya, mereka itu ingin mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mereka tidak bisa apa atau mereka terlalu cepat menafsirkan ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam ya. Nah, tapi mereka tanpa bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, itu hanya dari angan-angan mereka saja gitu ya, dari angan-angan mereka. Mereka mencampur adukan angan-angan mereka ya dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ya ini menjadi suatu kebudayaan dan peradaban yang apa ya kalau dibilang itu rancu gitu ya. Karena satu sisi orang-orang Mekah ya, Jazirah Arab ini adalah orang-orang yang polos gitu ya. Orang-orang yang istilahnya itu mereka eh, tidak apa ya, tidak memiliki pemikiran yang produktif dalam kesesatan gitu ya. Beda dengan Romawi, Persia, India, Yunani. Itu memang mereka itu produktivitasnya itu ya produktif sekali dalam kesesatan ya. Mereka membuat ajaran-ajaran, mereka membuat pemikiran-pemikiran ya, memproduksi suatu kesesatan ya. Contoh seperti Persia ya. Nah, mereka ada pemikiran apa namanya? eh Mazdaisme kalau salah ya. Nah, itu mereka menyamakan perempuan dengan seperti barang gitu ya. Sehingga muncullah yang namanya poliandri, ya kan? Poliandri itu maksudnya satu perempuan bisa memiliki beberapa suami gitu kan. Nah, itu dari mana? Itu dari Persia ya. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya, peradabannya Persia ketika itu. Dan bahkan ya seorang wanita itu ya bisa diwariskan ke anak-anaknya gitu ya. Nah, ini juga merupakan peradaban dari Persia juga itu ya. Romawi pun juga nggak kalah bejatnya ya. Selain Romawi itu peradaban yang dikenal dengan peradaban apa Spartan atau apa sebagai kolonial ya. Nah, yang diwariskan sampai saat ini ya, yaitu Amerika dan sekutunya ya, yang suka melakukan kolonialisme, penjajahan kepada negara lain ya. Nah, negara yang dijajahnya malah dibilang teroris ya. Padahal itu negara yang dijajah dia ya. Padahal yang penjajah itu dia gitu ya. Tapi ketika yang dijajahnya melawan ya, melawan dari si penjajah ya. Nah, si penjajahnya bilang, kamu melawan jadi teroris gitu kan. Nah, itulah ya, apa namanya? Warisan ya, warisan dari Romawi itu ya. Warisan dari orang-orang Romawi seperti itu. Nah, itulah peradaban mereka, kebudayaan mereka seperti itu ya. Nah,
Di sini dikatakan bahwa untuk mengetahui budaya dan peradaban menurut Islam ya, eh, orang Mekah, Jazirah Arab ya, itu mereka memang apa namanya sesat, tapi sesatnya mereka itu ikut-ikutan. Mereka melihat kesesatan orang-orang Persia, Romawi, India, Yunani itu sebagai suatu kemajuan gitu ya. Ya sebagaimana kita nih, ya kita ya, oke lah, ya, ya kita lah ya, siapa lagi? Ketika kita nih dalam apa namanya tidak memiliki prinsip hidup, tidak memiliki pegangan hidup, ya. Ketika melihat kesesatan, itu kita melihat itu sebagai suatu kebanggaan gitu ya. Berbeda dengan orang yang udah punya prinsip hidupnya itu misalkan menurut Al-Quran dan Sunnah, ketika ada suatu kesesatan, mereka kan melihat itu sebagai kesesatan, bukan lagi sebagai kebanggaan atau dikategorikan dengan kemajuan teknologi atau sebagai modernisasi, ya. Sekarang ini kan banyak sekali terminologi bahasa, ya istilah-istilah yang digunakan untuk merancukan bahasa gitu ya. Sehingga kita tidak lagi bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Nah, kesesatan dibilang sebagai modernisasi, ya kan? Nah, itu kan sesuatu yang rancu, ya. Sehingga kalau tidak sesat dibilang ketinggalan zaman, ya kan? Nah, itulah ya kebudayaan peradaban zaman sekarang, ya. Sama seperti dulu ketika orang-orang Jazirah Arab itu, ya, mereka melihat kemajuan, ya, yang dilakukan oleh Persia, Romawi, India, dan Yunani itu sebagai suatu kebanggaan, ya. Padahal itu banyak sekali kesesatan-kesesatan. Memang sih ada apa pembangunan fisik ada ya seperti kolokium ya tempat apa tuh eh, hewan diadu ya hewan banteng dengan banteng diadu manusia diadu dengan banteng ya manusia diadu dengan macan dengan harimau ya nah itu ada semuanya tuh ya apa bangunan-bangunan itu nah itu untuk apa untuk jadi hiburan ya nyawa orang buat jadi hiburan. Nah, ini zaman sekarang kayaknya mulai kayak dulu lagi ya. Nyawa orang ya dijadikan sebagai hiburan. Jadi nggak peduli ya yang pasti ini orang-orang yang memiliki harta yang lebih itu ya. Mereka membeli nyawa seseorang ya dengan uang gitu ya. Nah, di sini kita juga akan mempelajari makna budaya dan peradaban menurut Islam ya, hubungan antara budaya dan teknologi, sejarah dan peradaban Islam ya. Nah, tadi kita udah belajar ya tentang arti dan makna budaya. Budaya itu dari kata budi dan daya ya. Budi dan daya yang secara jamak atau secara banyak gitu ya. Budi dan daya. Nah, ini budi adalah perilaku yang diekspresikan ya. Nah, perilaku. Jadi mau apapun perilakunya, positif mau negatif itu namanya budi ya. Nah, ini Ibu Budi bukan ya, bukan itu ya. Nah, ini dari kata-kata budi ya. Dan juga daya. Daya itu maksudnya adalah kemampuan, ya, kemampuan seorang dalam mengekspresikan, ya, budidaya, ya, budaya, ya. Nah, budaya kemampuan untuk mengekspresikan perilaku. Budaya itu dia bisa menjadi sebuah tradisi yang berulang-ulang, ya, kebiasaan di masyarakat, baik itu dia secara sendiri-sendiri maupun secara masyarakat, ya. Cara berulang ya. Contoh misalkan masyarakat perkotaan yang individual, ya, yang jauh dari agama seperti di negara-negara barat itu ya. Ya, yang banyak sekali kasus-kasus kriminal, kasus-kasus apa penculikan, kasus dan apa yang berasal dari kebiasaan mereka ya yaitu menganggap individualisme itu ya. Sehingga ya, kita bisa lihat ya bagaimana keamanan di sana itu sangat mahal ya. Sehingga adanya bodyguard ya yang mereka bayarkan untuk keamanan. Jadi beda dengan di negara-negara yang mayoritasnya Islam ya, yang mayoritasnya Islam dan benar-benar menjalankan Islam ya, itu akan menyebabkan biaya keamanan itu pasti akan lebih rendah daripada negara-negara barat yang individualisme. Yaitu ada dua, yaitu biaya keamanan dan biaya kesehatan. Sehingga pembangunan akan fokus ya pada pendidikan ya. Sehingga ya semua itu akan lebih kepada ke pendidikan ya. Nah, sehingga apa?
pendidikan akan menjadi lebih murah ya. Nah, kalau pendidikan menjadi lebih murah, maka akan ada kemajuan-kemajuan ya. Kemajuan-kemajuan pemikiran yang sehat ya. Berbeda dengan negara-negara yang individualisme ya, yang berat pada biaya keamanan dan pada biaya kesehatan, sehingga akan menimbulkan biaya pendidikan yang mahal ya. Kenapa? Karena sudah terbagi ke yang lain ya. Nah, kalau misalkan biaya kesehatan, biaya dan keamanan itu murah dan bahkan bisa jadi nol ya, maka pendidikan akan menjadi lebih murah ya. Karena dia sudah terfokus pada satu bidang, itu pendidikan. Nah, inilah Islam ya. Jadi budayanya itu dia lebih pada ke pendidikan ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana ketika zaman Rasulullah, para sahabat ya, lalu para ulama-ulama kita ya, itu luar biasa ya. Mereka bisa menciptakan alat-alat yang mungkin kita sendiri belum pernah terbayangkan ya, dan juga penemuan-penemuan ya, seperti Anas ibnu Firnas yang bisa menemukan pesawat terbang ya, yang lalu di baratnya itu diklaim oleh Wright bersaudara ya. Padahal sebelumnya itu Anas ibnu Firnas itu sudah membuat pesawat terbang walaupun belum canggih gitu, tapi dia sudah berpikiran bagaimana membuat sebuah apa namanya alat ya yang bisa terbang di langit gitu. Nah, itu kenapa? Karena tadi itu pendidikan ya. Coba kita bayangin gimana orang bisa berpikir jernih ya kalau dia selalu dalam keadaan terancam dan dalam keadaan sakit-sakitan. Ya, jangankan dia berpikir secara jernih ya kan. Mungkin untuk bertahan hidup aja dia akan susah. Ya bagaimana mungkin dia bisa berpikir bagaimana menciptakan pesawat, bagaimana bisa menciptakan sebuah robot ya. Dan apa banyak tuh ya dalam Islam tuh seperti menciptakan apa robot, lensa ya, terus bahkan apa tuh bola dunia itu ya. Itu juga ada ulama-ulama kita yang berperan di sana ya. Nah, jadi tadi itu ya, kebudayaan ini akan menjadi lebih hemat biayanya ya ketika ada Islam di sana ya. Tidak tidak sampai menguras banyak tenaga dan biaya gitu ya ketika ada Islam ya. Nah, kebudayaan menurut Islam dasar pada nilai-nilai ajaran Islam ya. Nah, jadi contoh tadi itu ya di Mekah atau bukan Mekah aja sih sebenarnya itu memang gini teman-teman ya. Tahu haji ya, teman-teman tahu haji ya, haji musim haji ya. Haji itu sebenarnya dilakukan oleh seluruh umat manusia pada awalnya. Orang Nasrani, Yahudi pun dulu tuh mereka berhaji ke Baitullah ya. Nah, kalau kisahnya itu kalau orang Yahudi itu mereka mulai tidak mau ke Baitullah itu ketika mereka mendapati berhala di dalam Ka'bah itu kan. Akhirnya mereka nggak mau ya. Kenapa? Karena ada berhala di sana ya. Dan orang Nasrani pun juga demikian ya. Mereka juga tidak mau lagi ke apa namanya ke Mekah karena kasus yang apa tuh Abraha itu ya. Abraha yang mencoba untuk menyerang Ka'bah ya. Abraham mencoba untuk menyerang Ka'bah. Abraha itu adalah seorang Nasrani ya. Jadi Abraha ini dia memprovokasi Raja Romawi ya untuk memindahkan pusat keagamaan itu ke Yaman ya. Nah, jadi memang dulu itu Yaman itu sebagai pusat ini juga ya keagamaan orang-orang Nasrani. Dan dia mengirimkan surat kepada Raja Romawi ya. Ya, karena si Abraha ini dia sempat mau diserang juga ya. Tahu ya, teman-teman tahu Abraha? Muhammad Fawaz. Tahu Abraha nggak? Halo, halo. Nggak Was? tahu Pak, Nggak tahu Abraha? nggak tahu Pak. Oh, berarti saya bicara tentang Abraha ini masih ada yang belum tahu Abraha ya. Iya Pak, Rifa tahu Abraha nggak? nggak tahu Pak. Larasati tahu Abraha? Ras? Laras? Iya Pak. Oh, mana Larasnya tidur kali ya? Bilang aja Bang. Ini ya. Amanda Saya tahu, Putri, ya? Siapa? saya Laras? Oh, Eka. Eka tahu Abraha?
Itu bukan Jenderal tetangga. perang dari kerajaan Aksum ya, Pak? Ah, betul, jenderal perang. Nah, sebenarnya ketika eh awal kali ya yang menjadi jenderalnya itu bukan Abraha sebenarnya, ya. Nah, jadi gini, Yaman itu adalah lumbung padinya Persia, ya. Yaman itu awalnya adalah lumbung padinya Persia. Romawi ingin mengalahkan yang Persia, ya, ingin mengalahkan Persia. Tapi Romawi ini pinter, dia nggak akan menyerang ya Persia secara face to face. Dia serang dulu tuh pendukung apa namanya istilahnya apa ya? Ya yang penyokong-penyokongnya lah, ya. Nah, sama seperti sekarang ya. Orang Barat itu kan gitu kan, dia nggak akan face to face ngelawan Islam, ya kan? Tapi dia gerogotin dulu tuh sekitar-sekitarnya, ya kan? Sama nih. Nah, ini Romawi ini dia kalau ngelawan Persia secara face to face dia pasti akan kalah. Tapi kalau Maaf dia Pak, ngelawan melawan yang penyokong-penyokongnya, apa ya, saya bertanya Pak? eh, ya boleh. Apa Rifa mau nanya? Ya Pak, kalau misalkan laki-laki Muslim Hmm? menikah sama wanita beda agama itu diperbolehkan apa enggak Pak? Nah, dalam Islam itu ada namanya eh, mencegah ya atau sadu zariah. Nah, mencegahnya ini adalah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Memang ada yang mengatakan boleh, tapi efeknya ya, efeknya ya itu pasti akan berdampak kepada anaknya ya. Itu satu bagi yang beralasan boleh. Tapi ya yang dimaksud gini, berbeda agama di sini juga agama ini yang mana nih ya kan? Agama Ahlul Kitab kah? Nah, kalau misalkan mohon maaf misalkan dengan Yahudi atau Nasrani gitu ya. Ada yang bilang nggak apa-apa mereka tuh Ahlul Kitab juga gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan apakah mereka benar-benar masih menjadi Ahlul Kitab sampai sekarang dan bagaimana maksud Ahlul Kitab itu ya? Nah, ternyata setelah diteliti ya, Ahlul Kitab itu sekarang sudah nggak ada. Ya, begitu Rasulullah SAW itu menerima ayat yang terakhir, ya, yaitu Al-Maidah ayat ketiga, ya, maka hanya ada Islam saja, gitu ya. Maka Nasrani dan Yahudi itu bukan lagi dihukumi sebagai Ahlul Kitab. Mereka sudah dihukumi sebagaimana orang kafir, gitu ya, orang non-Islam. Sehingga ya hukum menikah dengan berbeda agama itu jelas-jelas dilarang ya apapun agamanya. Awalnya gini, ada yang bilang nggak apa-apa asalkan dia ahlul kitab gitu kan. Nah, setelah dilihat ternyata ahlul kitab itu pun juga sebenarnya sudah tidak ada gitu ya. Sudah apa namanya? Sudah ditutup ya ketika turunnya ayat Al-Maidah ya surat Al-Maidah ayat 3 itu kan. Inna dina indallahil Islam itu ya. Sesungguhnya agama itu hanya Islam ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gitu Rifa ya. Hukumnya sudah tidak diperbolehkan. Berarti nggak boleh apa sama Hindu juga ya Pak? Ya apalagi sama Hindu ya kan. Eh, yang jadi apa namanya? Yang menjadi perdebatan itu kan itu yang ahlul kitab itu. Kalau yang selain ahlul kitab udah jelas-jelas nggak boleh ya. Apalagi Hindu ya. Dengan yang ahlul kitab aja tuh perdebatan tuh. Artinya ada perbedaan pendapat gitu ya. Walaupun pendapat terkuat itu nggak boleh gitu kan. Karena mereka bukan lagi ahlul kitab ya. Mereka udah seperti orang kafir ya kan. Karena jelas ayatnya inna dina indallahil Islam ya kan. Nah, apalagi Hindu, Buddha ya kan. Nah, itu kecuali kalau orang Hindu Buddhanya itu masuk Islam. Nah, nggak apa-apa ya, tapi harus kuat nih suaminya nih ya. Ininya nih, ngebimbingnya nih jangan sampai jadi sebaliknya ya. Harusnya ngebimbing malah dibimbing. Oke, Ya gimana Pak, Rifa? nanti saya ngajak Pak. Ya harus bisa ngajak ya. Jangan kamu yang diajak ntar ya, bahaya ya. Itu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Ada Pak. lagi yang mau Sudah, Pak. ditanyakan? Ini kita nanti kalau putus nyambung lagi ya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Oke ya. Nah tadi saya ini ya tentang ini ya apa namanya peradaban itu ya. Nah peradaban ketika itu ya. Tadi saya lagi cerita apa tadi ya? Oh itu ya. Siapa? Abraha itu ya. Iya, Abraha. Pak. Kayaknya Iya. waktunya. Ntar kita sambung ya kalau putus ya. Nah Abraha itu memang jenderal yang menyerang Yaman. Tapi ya dia ketika itu bukan jadi jenderalnya. Dia istilahnya orang lapis kedua lah. Nah si Abraha ini ya dia punya keahlian yang licik ya. Nah, dia ngebunuh jenderalnya sendiri untuk dia bisa dipromosikan sebagai jenderal gitu ya. Jadi si Abraha ini dia ngebunuh jenderalnya dan itu diketahui ya ketika jenderalnya itu dibunuh oleh Abraha, dia diketahui oleh orang Romawi dan bahkan Kaisar Romawi pun marah ya. Kaisar Romawi pun marah ketika tahu jenderal yang apa namanya menyerang Yaman ini telah dibunuh oleh Abraha ya. Nah, ketika orang Romawi, Kaisar Romawi ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi tadi. Jadi kisahnya itu sedikit saya ulangi, yaitu Yaman ya. Yaman itu dulu adalah daerah kekuasaannya Persia. Tapi sebelum Persia itu apa namanya menjadi ini ya menjajah Yaman ya. Nah, itu ternyata Yaman itu adalah salah satu kebanggaannya orang-orang Nasrani, ya. Daerah kebanggaannya orang-orang Nasrani, Yaman, ya. Nah, tapi berhasil dijajah oleh Persia, ya, dan bahkan menjadi lumbung lumbung makanannya Persia, ya, penyokongnya Persia, ya. Nah, sehingga Romawi ketika itu yang hendak menghancurkan Persia, ya, dia tidak berani ya untuk menyerang Persia secara langsung, dia hancurkan dulu penyokong-penyokongnya gitu ya. Nah, akhirnya Persia pun diserang ya apa Yaman pun diserang ya untuk menghancurkan Persia ya. Nah, yang menyerang itu salah satunya adalah Abraha. Abraha itu sebenarnya bukan jenderalnya, tapi dia orang lapis keduanya lah ya di bawah jenderalnya ya. Nah, ketika si Abraha ini berhasil membunuh jenderalnya ya. Ini orang-orang Romawi marah. Bahkan Kaisar Romawi pun marah gitu ya. Kenapa? Karena dianggap sebagai pengkhianat gitu kan. Karena ini jenderalnya ini dianggap apa namanya? Ini siapa sih? Tolong di mute dong, ini siapa sih ini? Aduh. Siapa sih ini? Maulana ya. Seorang. Oke. Saya ulangi ya. Jadi Abraha ini dia berhasil membunuh jenderalnya dan Kaisar Romawi pun marah dan hendak menyerang Abraha yang ketika itu di Yaman. Tapi Abraha ini pinter ya, dia langsung mengirimkan tanah Yaman berikut dengan surat. Yang intinya surat itu menyatakan bahwa saya ini Abraha ya, saya ini juga orang Romawi dan saya juga adalah orang kamu gitu kan. Saya ini istilahnya saya ini adalah ya dengan membawa identitas gitu ya. Dia membawa politik identitas kepada Kaisar Romawi gitu kan. Politik identitasnya itu apa? Dia membawa sejarah kejayaan Yaman ketika eh, apa namanya? Ketika di bawah kekuasaan Nasrani ya. Nah, jadi si Abraha ini membawa politik identitas ya untuk memenangkan hati si Kaisar Romawi dan berhasil ya.
Intinya Kaisar Romawi yang tadinya ingin menyerang malah mendukung gitu kan. Nah, mendukung ya. Nah, jadi tentara yang apa namanya? Tentara yang menyerang Yaman ketika di bawah Persia ya. Itu sebenarnya ada memang tentara yang digunakan untuk menyerang Persia sebenarnya. Makanya Yaman itu bisa jatuh ke tangan Romawi ya. Walaupun dia penyokong dari Persia ya, negara penyokong, tapi bukan berarti juga dia negara yang lemah gitu loh ya. Kuat juga sebenarnya Yaman itu ketika di bawah Persia, tapi diserang oleh tentara yang luar biasa ya. Yang luar biasa banyaknya ya, yang luar biasa kuatnya sehingga jatuhlah Yaman ke tangan Romawi ketika itu ya. Nah, Abraha ketika sudah apa namanya Yaman sudah di tangan Romawi, dia menyerang jenderalnya sendiri ya. Dan ketika itu dia membawa politik identitas kepada Kaisar Romawi ya dan menjanjikan tanah Yaman akan dijayakan lagi ya. Tapi ada satu masalah kata si Abraha ketika dia ingin mengembalikan kejayaan apa namanya kejayaan dari Yaman itu. Masalahnya adalah Ka'bah ya. Nah, selama ada Ka'bah ya, maka selama-lamanya ini akan tertinggal gitu kan. Selama ada Mekah, ada pusat Baitullah gitu ya, maka orang nggak akan ada yang mau datang ke sini gitu kan. Jadi si Abraha ini dia apa namanya mempermasalahkan Ka'bah ya, dan dia mengirim surat lagi kepada Kaisar Romawi ya. Dia mengirim surat lagi kepada Kaisar Romawi bahwa jadi permasalahan di sini adalah Ka'bah. Selama masih ada Ka'bah, maka tidak ada yang bisa menyaingi Ka'bah gitu kan. Nah, Ka'bah ini memang luar biasa dari awal itu dia memang Baitullah ya kan dalam ayatnya itu jelas ya. Maka Bakah atau Ka'bah ini adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun ya kan. Nah, artinya semua seluruh umat manusia itu awal itu ke Ka'bah gitu kan. Haji itu bukan cuma orang Islam ya. Bukan hanya apa namanya orang Islam ya. Itu semua semua umat manusia itu dulu tuh haji ya. Nah, ini apa namanya? Ka'bah ini dipermasalahkan oleh si Abraha gitu ya. Dan dia minta izin ya kepada Kaisar Romawi untuk membawa bala tentara yang dulu itu untuk menyerang Yaman ini digunakan untuk menyerang Ka'bah dan diizinkan oleh Kaisar Romawi, diizinkan ya. Nah, sehingga terjadilah ya penyerangan Ka'bah ya oleh tentara-tentaranya Abraha ketika itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menolong ya membantu dengan mengirimkan burung-burung ababil. Nah, ababil ini sebenarnya bukan nama burung ya. Itu ababil itu adalah kumpulan burung arti dari kumpulan burung ya, kumpulan atau burung yang berkelompok-kelompok tuh ababil ya. Itu bahasa Arabnya ababil ya. Nah, tapi kalau sekarang ababil jadi singkatan ya, ABG labil ya. Bukan ya. ABG labil ababil ya. Nah, nah itu ababil tuh ya biasanya nyanyi kan. ABG labil itu lain lagi ya. Nah, sehingga ketika itu ya, Isi Pak, maaf. ya, ya boleh. Ada yang belum di ACC Pak. Oh ya ini udah semua nih. Mungkin Itu tapi proses di kali grup proses. ada yang nggak bisa masuk Pak. Siapa tuh? Eh, kok udah semua sih? Insya Allah udah semua nih. Kecuali kalau dia ini. Coba lagi masuk lagi ya. Coba masuk lagi. Oke. Coba masuk lagi ya. Kalau memang belum di ACC. Ada 34 ini ya. Nah, jadi gitu ya. Apa sejarahnya dan kebudayaannya ya. Dan kebudayaannya itu pun terpengaruh ya oleh kebudayaan Romawi ketika itu ya. Ya bukannya Romawi tapi juga Persia ya, India, Cina ya, itu memang dari dulunya itu memang mereka sudah jadi pusat
apa namanya peradaban, dan bahkan salah satunya itu daerah Italia, ya itu ada namanya bangsa Pompei. Nah, bangsa Pompei ini ternyata memiliki kemajuan teknologi yang luar biasa, padahal dia baru baru para arkeologi itu baru pada abad ke-1 Masehi, ya. Tapi bangsa Pompei ini sudah luar biasa, tapi secara moral, ya, bangsa Pompei ini mirip-mirip kaum Sodom, ya. Mirip-mirip kaum Sodom. Tahu kaum Sodom, ya? Nah, tahu kaum Sodom, Tahu, Pak. ya? Oh, ya. Nah, itu mirip tuh bangsa Pompei, ya. Hanya saja kalau kaum Sodom itu kan laki-laki dan laki-laki, ya. Tapi kalau bangsa Pompei ini bukan cuma laki-laki dengan laki-laki, tapi juga termasuk eh, bahasa itu free sex gitu, ya. Bangsa Pompei, ya. Laki perempuan pun juga mereka, ya, on off lah, ya. Nah, karena kebejatan mereka, ya, kebejatan moral mereka, tapi mereka memiliki bangunan peradaban yang tinggi, ya, yang materialistis, ya. Nah, tapi tidak diimbangi dengan moral dan akhlak, ya, dan etika, ya. Itu mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa letusan gunung, ya, yang menutupi mereka semua kira menjadi sebuah batu, ya, mirip malin kundang lah kalau di kita ini, ya, mirip-mirip gitu, ya, jadi batu manusia manusia itu apa terkena debu-debu itu letusan gunung itu, ya, bukan debu-debu intan, ya, bukan, ya. Nah, mereka akhirnya menjadi manusia batu dan terkubur. Nah, arkeolog itu kan kemarin menemukan mereka itu memiliki perkakas itu mirip seperti perkakas sekarang, dan bahkan makanannya, kue-kuenya itu yang mereka buat tuh mirip banget, ya, mirip banget dengan yang kita makan sekarang, bentuk-bentuknya mirip, ya, tapi sudah menjadi batu semua, ya. Nah, itu artinya apa? Adanya kebudayaan yang maju, peradaban yang maju, tapi tanpa diimbangi oleh moral, akhlak, etika, dan agama, ya. Nah, ini berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, ya, kebudayaannya. Oleh karena itulah ini harus ada kebudayaan yang harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, kalau masalah budaya katanya gini, ngapain sih pakai misalkan pakai jilbab gitu, ya? Itu kan budaya Arab. Itu kan budayanya orang Timur Tengah. Nah, mereka bilang ngapain sih pakai jilbab gitu, terutama yang perempuan, ya. Kalau yang laki-laki mungkin nggak begitu kelihatan, ya, karena yang laki-laki itu kan auratnya lebih dikit, ya kan, daripada yang perempuan, ya kan. Tapi yang perempuan itu kan auratnya lebih banyak, ya, daripada yang laki-laki, terutama apa namanya ketika menutup aurat, ya. Dibilang ngapain sih pakai jilbab? Itu kan budaya Arab, itu kan budaya Timur Tengah. Kita kan budaya apa di sini gitu kan, di negara ini, di negara Konoha ini, di negara Wakanda ini, ya kan. Eh, coba lihat sejarah, ya. Apakah benar, ya, dulu itu orang Arab itu pakai baju kayak gitu? Ternyata nggak juga, ya kan. Ternyata orang Arab itu pun dulunya ketika mereka jahiliyah sama, ya, nggak pakai baju juga gitu loh, mohon maaf, nggak pakai baju juga loh, telanjang-telanjang juga gitu loh ketika mereka itu jahiliyah. Jadi nggak ada istilah itu budaya Arab itu budaya Timur Tengah, nggak ada, ya. Ketika seorang itu jahiliyah, ya kan, ya mereka akan semakin mendekati hewan, ya. Artinya apa? Tidak berbusana gitu loh, ya. Nah, mereka kan mengatasnamakan budaya modernisasi, ya kan. Nih pakaian yang modern tuh begini nih, terbuka, ya kan. Nih pakaian yang apa namanya sesuai dengan zaman nih, terbuka gitu kan. Nah, kalau semakin terbuka dibilang semakin modern, berarti hewan itu paling modern dong. Kan hewan itu paling terbuka nggak pakai baju. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita membawa nama modernisasi itu atas dasar keterbukaan pakaian, ya, berarti puncak dari modernisasi itu adalah hewan. Benar nggak?
Mana Rafael? Rafael. Halo, Tasya, Ya, Pak. Rafael. Nah, ya kan kalau misalkan mereka mengatasnamakan modernisasi ini adalah keterbukaan pakaian, pakaian yang minimalis itu sebagai modernisasi, ya berarti puncak dari modernisasi itu adalah hewan, ya kan? Nah, karena hewan itu yang paling terbuka, ya kan? Mereka nggak pakai baju. Nah, apakah kita mau disamakan dengan hewan kan enggak, ya kan? Kita beda, kita manusia, makhluk yang berakal, makhluk yang berbudi pekerti, makhluk yang memiliki norma-norma. Masa yang mau disamakan dengan hewan? Puncak peradaban dibilang sama dengan hewan kan nggak mau, ya kan? Nah, ini hubungan antara budaya dan teknologi ya. Nah, jadi kalau teknologi ini adalah ekspresi dan ilmu pengetahuan. Tapi kalau budaya itu adalah perilaku manusia secara menyeluruh ya. Nah, ini teknologi juga sebetulnya tadi itu ya, jangan sampai ada teknologi yang berseberangan atau bertolak belakang dengan agama ya, dengan Islam ya. Nah, sekarang kan banyak ya perkembangan teknologi ini tanpa adanya bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi atau mungkin ya itu eh, sebagai alamat website ya yang mengarah kepada ke ya kehancuran moral lah ya. Sehingga orang itu menjadi amoral atau tidak bermoral ya. Nah, itu akibat dari kemajuan teknologi yang tidak imbangi dengan agama atau tanpa adanya bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika Islam itu memegang teknologi, maka teknologi itu akan berkembang tapi tidak bebas, ya. Nah, tapi dia akan adanya istilahnya itu pengawal-pengawalnya gitu ya. Seperti kemarin ketika saya jelasin ekonomi Islam ya, ketika orang itu memiliki preferensi, ya preferensinya itu akan ada batasan-batasan, yaitu akidah, ya iman, syariat, ya itu akan menjadi pengawal atau menjadi pembatas-pembatas dari preferensi itu, ya termasuk teknologi ini pun juga ya. Nah, untuk kita bahas ya. Nah, ini peradaban udah berasal dari kata adab, artinya sopan santun. Peradaban artinya ekspresi perilaku manusia, hasil karya manusia yang mengandung nilai-nilai etika, estetika, ya. Peradaban menurut Islam ada tiga, yaitu kemajuan dan tingkat kecerdasan, hasil yang dicapai umat Islam dalam berbagai bidang seperti sastra, seni, iptek, dan lain-lain ya. Kemajuan politik atau kekuasaan Islam, ya. Nah, ini juga sebagai peradaban, ya. Nah, Islam memimpin peradaban ini kurang lebih 1.300 tahun, ya. Nah, itu dimulai dari zaman Rasulullah SAW sampai ke zaman para sahabat ya, lalu sampai ke zaman ulama-ulama ya, tabiut tabiin ya dari Muawiyah bin Abi Sofyan sampai akhirnya adanya apa dinasti Muawiyah ya, Muawiyah, lalu muncullah seorang pemimpin dari dinasti Muawiyah itu yang terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz ya. Lalu muncul lagi ya dari Abbasiyah ya, yaitu yang paling terkenal itu ada Harun ar-Rasyid ya. Dan sampai akhirnya muncul dinasti-dinasti lainnya itu Ayyubiyah, ya udah Fatimiyah ya. Lalu muncul lagi apa Ottoman ya yang terakhir ya, Turki Utsmaniyah ya. Nah, sampai akhirnya runtuh yang terakhir ya, Ottoman sampai sekarang tidak ada ya. Itu adalah peradaban ya. Islam. Nah, tapi ada beberapa hal secara garis besar yang bisa kita ambil ya dalam peradaban Islam itu ada tiga kebutuhan pokok yang mana itu tidak pernah diserahkan pada sektor swasta ya ketika Islam itu memimpin peradaban, yaitu tanah, air, dan api ya.
tanah, air, dan api itu selalu dipegang oleh pemerintah. Makanya kalau kita ya di Arab Saudi sana ya, itu tanah itu milik pemerintah Arab Saudi ya, tidak pernah diperjualbelikan ya. Sehingga ketika kita ini mau istilahnya apa ya, mau kaya gitu ya, gampang gitu, tinggal rajin aja gitu, tinggal rajin gitu kan, garap tanah ya kan, kerjasama sama pemerintah nih ya. Tanah ini misalnya saya kelola deh, nanti bagi hasil gitu ya. Nah itu bisa jadi orang kaya ya. Nah beda di negara lain yang notabene-nya itu adalah apa namanya barat gitu ya. Itu memang tanah bisa dimiliki oleh swasta sehingga orang akan ada yang memiliki rumah yang besar ya, tanah yang luas, tapi orangnya sedikit ya. Dan ada juga sebaliknya, tanahnya sempit ya, kecil tapi isinya bejubel ya, ada penuh dengan orang-orang di dalamnya. Ada kejomplangan gitu ya. Ada apa namanya? Gap gitu ya. Ada orang yang satu sisi ya, dia memiliki rumah yang besar ya, tapi nggak pernah ditempatin gitu kan. Akhirnya yang nempatin pembantunya ya, akhirnya yang sejahtera pembantunya ya, maka jadilah pembantu orang kaya. Oh, salah ya, kesimpulannya bukan kayak gitu ya, kesimpulannya bukan kayak gitu ya. Ah, jadi kalau kita rajin ya, itu otomatis insya Allah jadi orang kaya ya, ketika tanah itu dimiliki oleh pemerintah ya. Palingan kita kerjasama sama pemerintah, pinjam tanahnya ya, kita kelola, nanti bagi hasil gitu kan. Nah, jadi orang kaya kita. Nah, terus yang kedua air ya. Tidak pernah ada kejadian ya ketika apa namanya Islam yang memimpin ya itu menjual atau berbisnis air ya. Semenjak dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sumur rumah yang di Madinah dari orang Yahudi, itu yang namanya air itu selalu ditopang oleh pemerintah, selalu disuplai oleh pemerintah. Tidak, air itu tidak boleh diserahkan pada sektor swasta ya. Air itu tidak pernah diserahkan pada sektor swasta ya. Nah, jadi sudah jelas ya, sahabat Rasulullah SAW yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, yang mana rekeningnya ada sampai sekarang ya, rekeningnya masih hidup sampai sekarang ya, pada orangnya sudah mati beberapa tahun yang lalu, ratus tahun yang lalu ya, tapi rekeningnya masih hidup ya, berbeda dengan kita ya, kita orangnya masih hidup, rekeningnya udah mati ya kan. Nah itu jauh sekali berbedanya kita dengan para sahabat ya kan. Para sahabat itu rekeningnya masih hidup ya. Kenapa? Karena telah mewakafkan air ya. Nah, telah mewakafkan air itu sumur rumah itu kan. Nah itu sampai sejarah peradaban Islam itu nggak pernah satu dinasti, kerajaan atau apapun itu bentuknya ya yang membawa nama Islam ya. Mereka berbisnis air itu nggak pernah ada gitu ya. Kalau sekarang ya nggak tahu ya. Nah, nah, terus yang ketiga itu ada api. Api ini adalah bisa jadi listrik ya. Yang artinya itu penerangan atau ya tenaga, sumber tenaga ya. Nah, itu juga tidak boleh diserahkan pada sektor swasta ya dalam sistem peradaban Islam ya. Dalam sistem kemasyarakatan Islam itu api itu listrik atau sumber-sumber energi ya itu tidak boleh diserahkan pada sektor swasta ya. Karena bahaya kalau swasta yang megang ya. Nah, bisa dipermainkan ntar nih ya kalau swasta yang megang. Nah, ini persamaan dan perbedaan antara budaya dan peradaban. Nah, persamaannya sama-sama hasil cipta rasa karsa manusia yang telah diwujudkan. Perbedaannya kebudayaan berbentuk non fisik, lokal dan subjektif. Nah, kalau peradaban berbentuk fisik ya. Peradaban itu fisik kelihatan ya. Misalkan peradaban Romawi itu kelihatan tuh ada tuh bangunan-bangunannya ya, tempat-tempat ngadu hewan, tempat mengadu hewan dan manusia ada itu ya. Nah, dan juga sifatnya universal dan objektif ya. Itu peradaban. Nah, ini sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode.
Nah, periode yang pertama ini adalah periode tadi ya, masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Munculnya masyarakat Islam di Madinah, ya, yaitu ketika Rasulullah SAW pindah hijrah ke Madinah. Lalu adanya aturan dasar pedoman umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Nah, ini diatur oleh dua ini, ya, Al-Quran dan hadis. Ada nggak nih yang mau gabung? Nggak ada ya. Nah, dua periode pertumbuhan selanjutnya, fase perkembangan, ini dimulai dari Muawiyah, ya. Dari Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, itu mulai menyebar ya sampai keluar jazirah Arab, ya. Sebenarnya ketika zaman para sahabat pun juga sudah mulai, ya. Penyebaran Islam itu sudah mulai ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Maka zaman Rasulullah pun juga sudah mulai ya ada utusan-utusan, ya. Zaman Rasulullah itu mulai ada utusan-utusan ya ke negara-negara. Nah, ini lagi kuliah, Mbak. Ya. Salah satu iya lagi kuliah ini. Ingat ya. Nah, ketika zaman Rasulullah pun sebenarnya juga sudah mulai menyebar ya ke daerah-daerah Persia dan Romawi ya. Nah, ini ada kisahnya nih ketika ada utusan Rasulullah itu ke Persia, itu Raja Persia itu langsung menyobek surat Rasulullah, ya kan. Nah, begitu Rasulullah SAW itu tahu ya mengenai suratnya itu disobek oleh eh, Raja Persia, maka Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, sobek-sobeklah negara Persia, ya kan. Akhirnya benar ya, gak lama kemudian Persia pun tumbang ya. Peradaban Persia pun hancur ya, karena terjadi sengketa di dalamnya ya, tersobek-sobek lah istilahnya ya. Nah, tapi ketika ke Romawi ya, ketika itu Raja Heraklius ya yang memimpin. Nah, Heraklius itu sebenarnya dia hampir hampir saja dia masuk Islam ya. Cuman sayangnya ya dia itu terganjal oleh kekuasaan. Nah, ini terkadang ya teman-teman ya, orang yang mau dapat hidayah itu ketika dia punya kekuasaan itu dia terkadang merasa gengsi dan merasa malu gitu ya. Karena Heraklius sendiri pernah mengatakan seandainya saja bukan karena kekuasaanku ya, maka pasti akan sudah aku basuh kakinya Muhammad ya kan. Sudah aku basuh kakinya Muhammad itu dan air basuhannya akan aku minum misalnya. Ada itu ya. Nah, artinya apa Heraklius itu sebenarnya dia sudah mau menerima Islam ya. Walaupun banyak kisah juga ya ketika itu para sekelilingnya itu ya pemuka-pemuka agamanya itu protes berat ya kan. Heraklius kamu jangan masuk Islam gitu kan. Kamu itu raja Romawi, gitu. Masa kamu bisa di bawah dia gitu kan. Nah, akhirnya dia tercegahnya oleh itu kekuasaan ya kan. Kekuasaan dan orang-orang kolega-koleganya gitu ya. Nah, tapi dia masih menghargai ya, dia masih menghargai surat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW pun sempat berdoa juga, ya Allah, kekalkanlah apa namanya eh, kekuasaan Romawi gitu ya. Nah, akhirnya sampai sekarang ya, itu doanya Rasulullah juga sebenarnya tuh ya. Nah, ini ketika ini ada penyebaran ya dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya, terus menyebar sampai ke Abbasiyah pun juga demikian ya. Nah, ketika itu adanya pemikir-pemikir, mazhab-mazhab pemikir. Nah, sebenarnya banyak yang ini saja Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Ibnu Hazm saja, tapi ada yang lainnya. Tapi yang paling mendominasi dan paling banyak muridnya dan ini apa namanya diwariskan, pewarisan atau kaderisasi dari murid-muridnya itu yang bertahan itu ya ini Syafi'i, Hanafi, ya Maliki, Hambali ya. Nah, itu yang paling bertahan ya. Nah, lalu fase puncak kejayaan. Nah, di Bani Abbasiyah ya. Di pemerintahan Harun ar-Rasyid. Dibangunnya pusat kajian keilmuan di kota Baghdad. Nah, ada perpustakaan Darul Hikmah, Baitul Hikmah ya. Nah, seperti
ada para pemikir-pemikir yang lahir dari Baitul Hikmah itu, ada Ibnu Sina ya dalam bidang kedokteran, Ibnu Rus filsafat, Ibnu Farabi politik, Al-Jabr matematika ya. Al-Jabr itu Ja'far sebenarnya ya. Ja'far Al-Khawarizmi ya. Itu ahli matematika. Ada yang bilang Al-Jabar, ada yang bilang algoritma. Algoritma itu berasal dari kata Al-Khawarizmi. Orang-orang barat itu lidahnya pada cadel, nggak bisa ngomong Al-Khawarizmi. Mereka ngomongnya algoritma. Ya, padahal Al-Khawarizmi itu ya. Lalu ada Al-Biruni ya, Jabir Ibnu Hayyan, yaitu juga kimia juga tuh. Ibnu Maskawi sejarah ya. Ibnu Taimiyah itu juga ada sedikit kedokterannya ya, Ibnu Taimiyah. Dan Imam Al-Ghazali ini juga filsafat ya. Nah, orang filsafat nih hati-hati dengan orang-orang filsafat ini. Kadang saya juga heran ya sama orang filsafat ini. Mereka itu bisa ini loh, mengetahui semua ilmu pengetahuan ya, orang filsafat itu ya. Karena saya punya teman orang filsafat ya. Dia itu bisa mempelajari secara cepat gitu loh. Dan dia bisa tahu inti dari ilmu itu ini gitu. Dan dia bisa membaca apa ya, kebiasaan-kebiasaan orang ya. Jadi saya tuh pernah ini ya, apa namanya, menulis ya, menulis sebuah tulisan yang dimana yang menjadi apa sih istilahnya tuh reviewernya itu ya, yang yang mengoreksinya itu ya, ini orang nggak pernah ada yang lolos gitu dari dia nih ya, selama dia yang reviewernya itu ada aja tuh. Nah tapi ini ada teman saya, dia orang filsafat ya, dia tahu nih si reviewer ini dia punya gayanya ini kayak begini gitu, lolos akhirnya ya. Nah ini pada pada teman saya ini, dia itu orang filsafat ya, dia nggak pernah belajar ekonomi Islam ya, tapi dia tahu gitu. Kalau ekonomi Islam itu yang biasa diinikan oleh si reviewer itu ini gitu kan. Nah ini filsafat ini ya, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus ya. Nah ini filsafat. Biasanya orang filsafat itu dalam pemikirannya tuh ya. Nah, terjadi fase kemunduran ya di Bani Abbasiyah yang kedua. Jadi Bani Abbasiyah itu kebagi dua ya, yaitu ketika yang pertama sampai yang dan yang kedua itu ya, jadi kemunduran, eh, terjadinya perpecahan internal ya, munculnya kerajaan-kerajaan kecil ya, yang mana mereka justru malah bekerja sama dengan orang-orang kafir ya. Bahkan mereka tuh banyak juga yang kerjasama dengan tentara-tentara salib ya ketika itu ya. Nah, walaupun sempat ada kebangkitan kembali ya di zaman Bani Abbasiyah, yaitu eh, ketika zamannya Imaduddin Zangki dan Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, bahkan sempat ada juga dinasti Al-Ayyubiyah ya, tapi itu tidak bertahan lama ya. Tapi itu tidak bertahan lama ya, dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, lalu faktor internal ya, ada kekacauan politik, ada hukum yang lemah, disintegrasi umat, krisis multidimensi ya, adanya perang salib. Dan perang pasukan salib sendiri ini pun dia bisa melawan, itu bukan berarti mereka tambah kuat, bukan ya. Ini karena kitanya makin lemah ya. Jadi mereka tuh berani ya. Nah, orang non Islam berani sama kita itu karena kitanya yang lemah ya. Karena kitanya yang lemah, bukan mereka yang tambah kuat ya. Sebagaimana Ustadz Asep Sobari pun juga menyampaikan demikian ya, bahwa orang kafir itu ketika berani nyerang orang Islam bukan karena mereka tambah kuat, tapi karena memang orang Islamnya itu tambah lemah ya. Nah, lalu adanya bangsa Mongol ya, Hulagu Khan ya. Nah, runtuhnya perpustakaan di Darul Hikmah ya di Baghdad ya. Nah, ini Baghdad itu Irak ya. Dulu itu sebenarnya ketika zamannya Saddam Hussein itu masih ada tuh perpustakaan Islam ya di Irak ya. Tapi apakah itu Baitul Hikmah atau bukan nggak tahu, tapi yang pasti itu ada. Nah, terakhir itu tahun 1900, eh tahun 2000 berapa tuh yang Irak diserang sama Amerika? 2004 kalau nggak salah ya, apa 2003 ya? Sekitar 2002 2003 lah.
ya, itu Amerika menyerang Irak ya. Dan ketika diserang itu ternyata termasuk perpustakaan-perpustakaannya ya. Nah, Islam yang dulu punya perpustakaan yang terpusat ya di Irak ya, ketika Amerika menyerang Baghdad maka musnahlah ya, menyerang Irak ya, musnahlah perpustakaan kita ya. Sehingga ya kita kalau bisa ini harus punya perpustakaan Islam sendirilah di rumahnya masing-masing ya. Itu untuk kontribusi kita ya, agar jangan sampai terlalu mundur lah kita ya. Nah, ini kebangkitan kembali pada abad ke-13 ini ya. Artinya kajian iptek ke sudut pandang Islam, Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, makanya ini teman-teman nih dari berbagai fakultas, jurusan, program studi, ini tolong ya, jangan apa ya, kalau belajar itu jangan cuma eh nerima gitu aja. Maksudnya nerima itu nerima ya, tapi coba dikritisi gitu. Coba dalam sudut pandang Islam itu kayak gimana. Dan jangan berimajinasi sendiri. Artinya itu jangan kita punya pendapat sendiri, tapi kita nggak punya ilmunya gitu. Artinya apa? Kita harus baca ya, harus baca, harus lihat, nah, terutama dari Al-Quran dan harus punya guru ya. Guru ngajinya juga guru ngaji yang misalnya tergantung pada rumpun ilmu pengetahuan. Kalau memang dia guru ngaji ilmu tajwid, jangan tanya tentang iptek, gak nyambung ya. Ya tanya juga tentang tajwid gitu ya. Kalau ada guru ngajinya tentang iptek, jangan tanya tajwid gitu ya. Nah, tanya tentang iptek gitu ya. Jadi harus sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu ya, teman-teman ya. Nah, Islam digunakan sebagai dasar kerangka berpikir dalam berbagai aspek kehidupan, mengembangkan paradigma Islam dalam kajian keilmuan. Islam berperan sebagai pemandu dan pemandu perkembangan iptek ya. Nah, ini sekarang ya, mulai kan gimana nih caranya nih biar aplikasi-aplikasi atau situs-situs yang berbau pornografi ini bisa dibatasi gitu kan. Nah, sehingga tidak terlalu bebas menyebar di media sosial. Nah, ini kan berarti mulai ada kebangkitan kesadaran kembali ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih 2 menit. Absen nanti saya bikinin di formnya lagi ya. Absen yang kemarin belum saya input ya. Sama yang sekarang berarti ntar saya input ya. Ada yang mau nanya nggak? Halo, halo. Gak ada, Pak. Udah, Oh, nggak ada ya. ya, Oke, Pak. kalau memang tidak ada, insya Allah kita tutup ya pertemuan besok yang ke-7 nanti kita UTS. Soal TS-nya biasa ya, soal absen nanti saya buatin G-form ya, seperti biasa. Oke itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.